Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani Indonesia. Kali ini saya sedang inspeksi ke salah satu tanaman kol yang biasa diaplikasikan dengan pupuk kimia dan pupuk sintetis pada umumnya. Ini kita bisa lihat ya, biasanya dengan penggunaan racun-racun resiko terhadap tanaman kol jika perawatannya tidak pas, ini hasilnya akan seperti ini ya. Ini sudah terkena penyakit. Lagi pula karena kondisinya sekarang kondisi panas, dan sekarang saat ini waktu sore pada saat saya inspeksi ke tanaman kol ini, kalau diperhatikan ini kondisinya sangat tidak menarik ya. Jadi saya tidak tahu nih potensi hasilnya akan seperti apa jika dilihat kondisi tanaman kolnya seperti ini. Subhanallah ya. Jadi begitu para petani Indonesia, saya akan terus menggalakkan pupuk organik eco farming dan agen hayati sebagai pencegahan hama dan penyakit, karena alhamdulillah eco farming dan agen hayati ini sudah teruji oleh konsultannya langsung, ahli pertanian, terhadap khususnya di tanaman kol ini hasilnya bagus dan bisa mengurangi tingkat resiko terkena hama dan penyakit, khususnya dengan agen hayati. Jadi saya menyarankan kepada para petani Indonesia, coba kita untuk selalu berpikir jernih bahwa resiko-resiko yang buruk jika penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, obat-obat sintetis yang tidak melalui prosedur, itu akan berisiko terhadap satu, nilai negatifnya terhadap tanah akan rusak, ekosistem alam, ekosistem kehidupan bakteri yang ada di tanah juga akan mati. Bahkan dari segi kesehatan pun ini jelas sudah tidak ramah lingkungan. Jadi penggunaan pupuk kimia, setelah diteliti ternyata penggunaan pupuk kimia, racun-racun sintetis itu berisiko terhadap kesehatan kita. Menurut para ahli, bahwa penggunaan pupuk kimia dan racun-racun sintetis ini tidak bisa diuraikan oleh akar, batang, daun, buah, sehingga ini masih tersimpan dalam buah itu sendiri. Jika seandainya buah atau anggaplah engkol yang kita makan itu masih mengandung kimia, maka yang efek negatifnya kita bisa perhatikan kondisi saat ini banyak bermunculan penyakit-penyakit yang aneh yang sangat luar biasa untuk pengobatannya, seperti penyakit diabetes, kolesterol, kanker. Ternyata itu hasil penelitian akibat ada andil dari penggunaan pupuk kimia, racun-racun yang disemprotkan, diaplikasikan kepada tanaman. Maka saya yakin insya Allah bahwa dengan penggunaan pupuk kimia yang sangat berisiko ini akan berkurang, bahkan tidak ada nilai kemaslahatannya akan berkurang. Kita bisa coba dibuka di surat Ar-Rum, surat 30 Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, itu akibat ulah tangan manusia. Akibat ulah tangan perbuatan manusia. Ya, makna kerusakan di sini kita dibahas di awal tadi, bahwa dengan penggunaan pupuk kimia itu jelas-jelas sudah merusak ekosistem alam, khususnya bakteri, makhluk hidup yang ternyata di situ bisa menguraikan, bisa menyuburkan lahan. Jadi akibat penggunaan kimia, tanah-tanah yang sekarang ini sudah mulai rusak. Jadi saya menyarankan mulai saat ini coba kita untuk kembali ke pola tani sehat dan ramah lingkungan. Ya, dengan penggunaan organik itu insya Allah, dengan pola tani sehat dan ramah lingkungan dan penggunaan pupuk organik, khususnya dengan penggunaan pupuk organik super aktif eco farming ini, kita akan restorasi lahan-lahan yang sudah rusak. Ya, karena tentunya kita ingin dengan pola tani sehat ini, insya Allah ke depan kita akan pola tani dengan pola tani yang berkelanjutan. Jadi kita harus berpikir panjang, jangan hanya sesaat untuk hanya sebatas masa kita saja saat ini. Jadi tentunya dengan pola tani sehat dan ramah lingkungan yang berkepanjangan, tentunya insya Allah anak cucu kita pun akan merasakan. Ya, jadi coba kita logisnya berpikir saat ini, kalau kita terus-terusan digempur tanah-tanah rusak akibat pengguna pupuk kimia dan racun-racun sintetis yang berbahaya, coba setahun atau 2 tahun ke depan anak cucu kita apakah akan merasakan hasil pertanian seperti yang kita rasakan saat ini? Bahkan saat ini pun para petani sudah menjerit dengan penggunaan obat-obatan yang sangat mahal, tetapi dengan hasil produksi yang tidak berimbang. Ini sudah merupakan kesedihan bagi para pengusaha tani. Jadi coba kita untuk selalu merubah pola pikir, pola mindset kita yang selalu beranggapan bahwa dengan penggunaan pupuk kimia ini bisa meningkatkan kesuburan, meningkatkan hasil pertanian. Tapi pada intinya apa? Pada intinya hasil pertanian ini kita harus ada nilai keberkahan. Ya, seperti yang dibahas di ayat tadi, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan ulah tangan manusia. Maka Allah akan menurunkan sebagian seperti musibah atau kejadian-kejadian apapun menimpa mereka, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi agar mereka sadar, agar mereka melakukan apa yang sudah ditentukan, apa yang menjadi aturan-aturan Allah itu kita jalankan. Jadi selama ini kita pola pikir kita sebatas hanya menggunakan akal kita saja, tanpa mempertimbangkan resiko terhadap lingkungan, pencemaran lingkungan, terhadap nilai kesehatan. Ya, jadi mari kita bersama-sama untuk saat ini kita beralih, pola pikir kita rubah, yang selama kita beranggapan bahwa dengan pupuk organik lambat hasil taninya, tapi insya Allah dengan terus-terusan menggunakan pupuk organik khususnya eco farming, ini akan jangka panjang. Jadi pola tani sehat ini akan jangka panjang. Maka daripada itu saya mengajak kita bersama-sama untuk menelaah surat Ar-Rum tadi, surat 30 Ar-Rum ayat 41. Coba kita laahi makna ayat tersebut. Karena yakin ayat tersebut ini tidak ayat yang mutlak gitu. Jadi makna kerusakan ini kita jangan selalu makna hanya sebatas orang-orang yang selalu membuat kerusakan di bumi ini, orang-orang yang suka mabok atau judi atau apapun. Ini bisa jadi karena kita tanpa sadar penggunaan pupuk kimia ini jelas-jelas sudah bisa merusak lahan itu sendiri, ekosistem alam yang ada di sekitar ini. Semoga dengan apa yang kami sampaikan ini, khususnya dengan apa yang kami sampaikan salah satu ayat Al-Quran, bisa kita
pahami dan kita bisa renungkan maknanya. Dan semoga dengan ayat tersebut kita rubah pola mindset kita, karena yang bisa menjadikan tumbuhan ini baik, ya, tumbuhan ini baik karena adalah Allah yang Maha Pencipta yang membuat ini tanaman ini baik gitu. Jadi karena selama ini kita tanpa sadar kita sudah merusak lahan-lahan pertanian dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, pupuk racun-racun yang sangat berisiko terhadap kesehatan. Salam tani Indonesia, semoga ke depan pertanian kita semakin baik, semakin jaya dengan adanya eco farming dan Agen Hayati. Insya Allah bisa meringankan pertanian kita untuk yang masa depan. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.